Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majlis ilmu, dengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menambah keimanan kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, kawan-kawan, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid, kitab Al-Ushul Tsalatsa, dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh itu semakin membuat kita takut dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan oleh para ulama, al-ilmu khasyatullah. Hakikat dari ilmu itu jemaah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya semakin kita berilmu, semakin bertambah ilmu kita, ilmu agama kita, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dijelaskan oleh para ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Sejatinya ilmu itu membuat saling berkasih sayang di antara pemiliknya. Ilmu itu membuat orang-orang saling berkasih sayang. Itu hakikat dari ilmu jemaah. Seharusnya semakin bertambah ilmu kita, semakin tumbuh kasih sayang kita di antara kita, semakin tumbuh rasa cinta kita kepada saudara kita, semakin bertambah ilmu kita. Seharusnya saling menyayangi di antara kita, bukan malah sebaliknya, bukan malah semakin berilmu semakin banyak musuh, semakin berilmu semakin banyak pertengkaran, semakin berilmu semakin banyak perselisihan. Karena hakikatnya jemaah sekalian, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya adalah orang yang jauh dari pertikaian, jauh dari perpecahan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita jemaah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali agama Allah. Apa tali agama Allah? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu. Dan janganlah kalian bercerai-berai, jangan kalian saling berselisih, jangan kalian saling berpecah, saling bermusuhan. Karena hakikatnya ini bukanlah berpegang teguh, tapi ini adalah bercerai-berai. Maka sejatinya jemaah sekalian, kita mengajak dan mengingatkan kepada jemaah yang hadir, pada saudara-saudara kami, semoga Allah rahmati dan Allah berikan keistiqomahan di atas agama. Hendaknya adanya saling kasih sayang di antara kita, adanya ukhuwah yang kuat di antara kita, adanya saling ta'awun
tolong menolong di antara kita. Jemaah kaum muslimin, Bapak Ibu, kawan-kawan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sejatinya ahlu sunnah itu sedikit Pak, sangat sedikit dibandingkan dengan penduduk atau masyarakat. Ahlu sunnah itu sangat sedikit. Lah sakit itu, maka jangan sampai ada persengketaan di antara kita. Jangan sampai ada parang dingin di antara kita. Yo kalau jaleh lo parang angin, jaleh lo nak kadi damainya, jaleh bulu nak kadi satukan. Tapi kalau parang dingin, tidak tegur sapa, tidak saling mensupport, tidak saling mendukung di antara kita, maka ketahuilah kaum muslimin, kita ini sedikit Pak, kita ini sedikit. Kita butuh merampatkan barisan, kita butuh menguatkan ukhuwah, hubungan baik di antara kita. Dan tidak ada yang akan mengokohkan ukhuwah kita kecuali dengan benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekali lagi kita ingatkan kepada kawan-kawan kaum muslimin dan kaum muslimah, bersatulah. Jadikan ilmu inilah penyambung, perekat hubungan dan ukhuwah baik di antara kita. Jadikanlah ilmu agama ini sebagai wasilah yang akan mengokohkan dan membuat kita istiqomah. Istiqomah itu ternyata tak bisa sendirian. Istiqomah itu akan lebih kokoh, ya. Istiqomah itu akan lebih kokoh dan lebih kuat jika bersama-sama, seiring seia sekata berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita mengingatkan kepada jemaah, jadilah ukhuwah dengan baik. Tak perlu kita saling mengedepankan ego, tak perlu kita saling melihatkan jati diri kita. Yang harus kita kedepankan adalah maslahat kebaikan agama ini. Yang harus kita kedepankan adalah ukhuwah di atas kebaikan dan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buang seluruh ego, buang. Kembali kita kepada al-ilmu rahimun baina. Ilmu itu sejatinya membuat berkasih sayang antara ahlinya, antara pemilik ilmu. Seharusnya orang yang berilmu semakin kokoh, bukan semakin berpecah. Seharusnya orang yang berilmu semakin kuat, bukan semakin lemah. Jemaah kaum muslimin, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Maka insya Allah ilmu kita akan berkah. Ilmu kita akan barokah jika kita memang mengamalkan ilmu dan saling berkasih sayang di antara kita. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita melanjutkan kitab Ushul Salat. Sudah sampai mana? Kita mohon sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh mengatakan jika dikatakan kepada kita atau jika ditanyakan kepada kita dengan apa engkau mengenal Rabb engkau, maka jawabannya apa? Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluk seperti dengan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Apa bentuk ayat Allah kemarin yang telah jelaskan? Ayat Allah itu ada dua. Ayat
ayat syariah dan ayat syariah apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat syariah, ayat dunia al-besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Fussilat, surah Fussilat ayat 37. Ada apa ayatnya? Itu catatan. Itu ayat apa? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan wa min ayatil laili wan nahari wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayat Allah yaitu adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Itu di antara ayat-ayat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Janganlah kalian beribadah kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya. Kemudian di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah yaitu as-samawati as-sab' wal ardun as-sab' wa ma fihinna wa ma bainahuma. Di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu langit yang 7 lapis. Kemudian bumi yang 7 lapis dan apa yang ada pada keduanya dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada pada keduanya dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada pada keduanya ini jemaah sekalian berbeda dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau apa yang ada pada keduanya itu sangat banyak makhluk-makhluk Allah. Antara langit dan bumi ini, antara langit dan bumi itu ada makhluk-makhluk Allah. Di dalam langit ada makhluk Allah, di dalam bumi pun ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berstatus sebagai makhluk. Semuanya berstatus sebagai makhluk. Apa arti makhluk? Apa arti makhluk? Makhluk itu yang diciptakan. Makhluk itu yang diciptakan. Kalau khaliq yang menciptakan. Jadi kita seluruhnya adalah makhluk. Seluruh itu berstatus makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah sesungguhnya Rabb kalian, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Di dalam ayat lain juga dijelaskan khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Jadi makhluk Allah itu sangat banyak. Maka dalam hal ini yang perlu kita ketahui jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah itu adalah makhluk, selain Allah adalah makhluk, maka makhluk tak boleh untuk disembah. Makhluk tak boleh untuk disembah. Seberapapun hebatnya, seberapapun kuatnya, dia tak boleh untuk disembah. Kalau dikatakan kuat, kalau dikatakan hebat, kalau dikatakan kadang, mana kadang matahari daripada yang lainnya? Kadang matahari. Mana kadang matahari daripada penghuni kubur? Mana kadang matahari daripada penghuni kubur? Kadang matahari. Kadang matahari. Kalaulah matahari saja tak boleh untuk disembah, bagaimana dengan penghuni kubur yang penuh dengan kelemahan dan tak kebudayaan, tak ada budaya. Meskipun dia di dunia ketika hidup dia menjadi wali, baik itu wali kampung atau wali nagari,
maka tak boleh untuk disembah. Kenapa? Karena semuanya berstatus sebagai makhluk. Jadi kalau ditanya mengapa tak boleh menyembah, ya menyembah batu, menyembah pohon, berdoa kepada orang yang sudah meninggal, doa kepada malaikat, berdoa kepada nabi, minta perlindungan kepada jin. Kenapa? Karena semuanya adalah makhluk. Jawabannya berhasil. Selama berstatus sebagai makhluk, mereka itu diciptakan dan mereka butuh kepada Sang Pencipta, maka tidak boleh untuk disembah. Dan insya Allah setelah ini akan kita jelaskan bagaimana besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ada satu pun yang bisa menandinginya. Kita lanjutkan jemaah sekalian perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, pengarang kitab Al-Usul Salatah mengatakan wa huwal ma'bud. Rabb, tahu Rabb? Itu Allah. Allah adalah sesembah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah zat yang harus disembah. Mengaku Allah itu yang harus disembah, mengaku kepada Allah itu harus kita beribadah. Nah, ini alasannya. Dalilnya jemaah sekalian, sekiranya pada penjelasan berikut ini ada yang bisa menandingi, ada yang sama dengan Allah, maka dia berhak disembah. Sekiranya ada, yang insyaallah akan dijelaskan, yang bisa menyamai atau mendekatilah, sekiranya ada yang bisa dengan dia, maka mereka pun berhak untuk disembah. Mana dalilnya kalau Allah adalah zat yang harus kita sembah, zat yang harus kita berikan peribadatan kepadanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 dan ke-22, ayat 21 dan 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Coba perhatikan jemaah sekalian dimuliakan Allah. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Berarti ciri Rabb yang pertama di dalam ayat ini, ciri Tuhan yang pertama di dalam ayat ini yaitu sebagai menciptakan kita, menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Kenapa Allah yang harus disembah dan diibadahi? Jawabannya ada pada surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang ke-21, ciri-ciri Allah, ciri-ciri Rabb. Ciri pertama, ciri yang pertama, Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, mulai dari penciptaan Adam sampai nanti kepada penciptaan manusia terakhir. Bahkan seluruh jin dan malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-22, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya." Menjadikan bumi sebagai hamparan. Atau tempat tinggal. Wassamaa binaa, langit sebagai atap. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pada ayat surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 menjelaskan ciri-ciri Allah yang berhak untuk disembah. Di antara alasan kenapa Allah harus disembah, ini alasannya. Karena Allah lah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Seluruh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan siapapun. Ada yang bisa menciptakan manusia selain Allah? Kalau menciptakan robot banyak, yang menciptakan robot banyak, yang menciptakan boneka banyak, tapi yang menciptakan manusia dengan adanya nyawa, dengan adanya ruh yang sampai kini tidak tahu kita di mana ta'aluh itu. Ada yang tahu di mana ta'aluh itu? Ada yang pernah bertemu jodohnya? Nah, nampak. Nah, bertemu dengan semua jodoh. Menurut dialah Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Allah. Itu harus kita imani. Cukup sampai di situ tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi sebagai hamparan, sebagai tempat tinggal itu. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kemudian bukan berarti diciptakan itu sesuatu yang sia-sia, tidak. Bumi itu Allah jadikan sebagai hamparan untuk kita tempat tinggal itu di mana? Kini kita tinggal di bumi Allah, Pak. Kini kita tinggal di bumi Allah. Maka atas dasar itu tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah, tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah. Boleh bermaksiat, boleh berbuat syirik dengan syarat jangan tinggal di bumi Allah, jangan tinggal di tempat ciptaan Allah. Dan bisa kira-kira lain boleh berbuat maksiat, lain boleh berbuat dosa dengan syarat jangan tinggal di bumi Allah. Jangan pijak bumi Allah, jangan nilai udara dari Allah. Bisa begitu. Kalau lain terpenuhi itu jamaah sekalian, boleh buat maksiat. Sebagaimana dahulu ada yang datang kepada para ulama, pada salah seorang ulama, dia ingin bermaksiat. Dia ingin bermaksiat.
Kata ulama tersebut kepada pemuda yang ingin bermaksiat tadi, boleh bermaksiat, tapi dengan syarat pertama di antaranya jangan diri udara dari Allah. Tidak boleh diri udara dari Allah. Kemudian yang kedua, jangan makan rezeki dari Allah. Yang ketiga, jangan tinggal di bumi Allah. Kalau dia bisa memenuhi nanti guru, silahkan membuat maksiat. Lihat fikir orang bisa. Sadar maksiat tak dari Allah dah. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa. Kaum muslimin jemaah dimuliakan Allah SWT berikan kita pemahaman yang baik. Kemudian yang ketiga di antara tanda-tanda Allah dalam ayat ini adalah dialah yang telah menciptakan langit sebagai atap. Kadangnya langit jemaah sekalian, langit yang tak berujung, langit yang tak bertonggak, itu murni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang tak bertonggak, yang luasnya tak tahu, itu tak pernah diukur. Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menciptakan akan hal ini jemaah sekalian kecuali Allah. Yang ada di dalamnya ciptaan Allah, maka itu harus kita imani dengan baik. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dari langit. Allah yang turunkan hujan, Pak. Mana ada risiko berguna bawang, ya. Sebagaimana ada orang yang berkeyakinan ada istilah bawang hujan, bisa ia menghentikan hujan atau ia bisa mengalihkan hujan. Itu adalah pembodohan terhadap umat. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Allah tahu di mana sampai yang dibutuhkan dari hujan. Allah tahu di mana sampai yang harus diturunkan hujan. Allah lah yang membagi-bagi tersebut. Kadang di situ hujan, Pak, di situ tidak ada. Saya menurut Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Itu harus kita imani jemaah. Kadang kalau ketika turun hujan itu jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Berdoa juga kepada Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Itu harus yakini hujan itu adalah rahmat dari Allah. Hujan itu nikmat dari Allah. Dan sampai mana di hujan. Hujan panjang hari itu. Gelisah dengan hujan. Ketika dah turun hujan, paling panjang hari. Tidak ada yang elok cielo. Hujan, buruk sangkola, mau peknya, panen, mau pek juga. Tiap tinggi dengan apa? Maka kaum muslimin, kaum muslimat, kawan dan akhwat, kawan-kawan, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Dan tidak ada diistilahkan dengan pawang-pawang hujan. Kalau Allah ingin menghentikan hujan, berarti. Kalau Allah tidak ingin menghentikan hujan, agak saratih berdiri pawang. Saratih berdiri pawang hujan. Kalau Allah kama menurunkan hujan dari mana? Tidak ada guna pawang. Dia punya pawang itu asal. Anjing lebih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Luqman ayat yang terakhir. Dalam surah Luqman ayat yang terakhir, Allah innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yanzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di dalam surah Luqman ayat terakhir, kau ada 5 perkara gaib yang tak diketahui kecuali Allah. Tak ada yang mengetahui dan 5 kecuali Allah. Ayat pertama, bila hari kiamat, Pak. Ilmu tentang kiamat itu ada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi kalau orang menyangkut diri tahu dengan hari kiamat, banyak yang mengira-ngira tahun sekian, tahun 2020 dulu atau di bawah meja. Kalau sampai 2023, nah, banyak kalau yang mengaku
laki atau dari kampung dan yang lain itu murni mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah muslimin bakalan Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemudian dia menurunkan hujan yang kelima, dialah yang menumbuhkan buah-buahan dari hujan tersebut. Dialah Allah yang menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki doa. Anak tanamkan itu dan tumbuh. Tanam karambi, kan ada yang nambah buah, karambi buah sawit ada. Ada, tapi kalau posisi juga ada. Kalau karambi buah sawit kan ada. Ya, ada masalah. Buah-buahan yang kita nikmati sekarang, terutama pedagang buah yang diari berhadapan dengan buah, yakinlah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang campur tangan kita, tidak ada. Karena kehebatan kita ada. Oh, hebat itu menggaruk sawah, hebat itu menggunakan pupuk, hebat itu menggunakan hal-hal yang dibutuhkan oleh pengamat. Semuanya murni ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diimani. Bagi jemaah yang memiliki sawit atau memiliki buah-buahan lainnya, yakinilah, imanilah itu adalah ciptaan Allah. Pernah tak itu kita lakukan? Pernah tak itu kita imani? Pernah tak itu kita sampaikan ketika mencari sawit yang berbuah pandangan? Pernah tak kita mengatakan itu adalah ciptaan Allah, tidak ada hubungannya dengan kepandaianku? Bukan dia pandainya kita mencari sawit itu, bukan pandainya kita memupuk, bukan dia pandainya kita merawat, bukan. Semuanya murni ciptaan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam ayat yang mulia ini menjelaskan tentang Rabb yang berhak untuk kita sembah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang berhak untuk kita sembah, karena Allah lah sang Khaliq. Allah lah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini, dan kita semuanya adalah makhluk yang diciptakan. Maka kita butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun di antara makhluk ini, ya, tidak ada satupun di antara makhluk yang ada di permukaan bumi ini yang bisa menciptakan seperti apa yang diciptakan oleh Allah. Sekiranya ada yang bisa menciptakan seperti yang diciptakan oleh Allah, maka dia juga berhak untuk disembah. Tapi pertanyaannya ada atau tidak? Tidak ada. Jangankan untuk menciptakan manusia dan orang-orang sebelum kita, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan dari langit, kemudian menumbuhkan dari bumi buah-buahan dari hujan tersebut. Jangankan untuk menciptakan itu semua, menciptakan seekor lalat saja mereka tak bisa. Menciptakan seekor lalat, seekor langau, seekor langau, tidak bisa. Siapapun dia, seberapapun hebatnya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu penghuni kubur, baik itu malaikat ataupun nabi atau wali-wali, ya, atau benda-benda yang dianggap keramat, sejatinya mereka semuanya adalah makhluk yang diciptakan dan mereka tak bisa menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj, di dalam surah Al-Hajj ayat 73. Di dalam surah Al-Hajj ayat 73, apa kata Allah? Dengarkan wahai kaum muslimin,
Kaum muslimat, semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik dari keimanan yang benar. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah atau orang-orang yang disembah selain Allah, sejatinya mereka tidak bisa menciptakan meskipun seekor lanau. Yang disembah selain Allah, apapun statusnya, mau dia malaikat, mau dia nabi, mau dia jin, syaitan, ataupun wali-wali, para penghuni kubur yang disembah, yang dipuji, yang diberikan peribadatan kepada mereka, sejatinya mereka tidak bisa menciptakan meskipun seekor langau. Tidak bisa seekor langau. Kan ketek seekor langau itu. Tapi sejatinya mereka tak bisa menciptakan. Kalau mereka tak bisa menciptakan, kenapa? Karena mereka yang menciptakan. Maka tidak berhak kita berikan ibadah kepada mereka yang masker. Inilah akidah seorang muslim. Maka tidak perlu meminta pertolongan kepada mereka yang itu merupakan hak Allah. Tak semburu payah boleh kok mailo kadukun jamaah sekalian. Di sini dikatakan walau ijtama'u lahu, sekiranya mereka berkumpul untuk menciptakan seekor langau, mereka tidak bisa. Para dukun itu jamaah sekalian dan diminta oleh orang untuk bobeknya, didatangkan tak tolong kanyo, tolong iko, tunjukkan di mana iko, tolong berikan perlindungan iko, dan berbagai macam. Pamaga dini, pamaga iko, pamaga kadai, pamaga sawah, pamaga ladang, langkok denya sadoyo, ador seluruh pagar denya. Sejatinya itu adalah pertolongan syaitan. Dan ketahuilah, sekiranya mereka berkumpul seluruhnya untuk menciptakan pasamo-samoy gotong royong, untuk menciptakan seekor langau, mereka takkan bisa. Kata Allah, lan yakhluqu dzubaban, takkan bisa mereka menciptakan meskipun seekor langau. Inilah yang Allah katakan di dalam surah apa tadi? Al-Hajj ayat 73. Ada 73. Kesalah ayat Allah. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, semoga Allah rahmati dan Allah berikan pemahaman yang baik. Dan di dalam ayat ini jemaah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tafsir surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di tafsir ulama tafsir. Itu ada tafsir Katsir bukan? Mana tafsir Katsir ini langkah di sini. Yang mengarang tafsir itu apa? Jadi nanti di tafsirnya apa kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta seluruh doa, menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, kemudian menciptakan menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, kemudian menurunkan hujan dari langit, kemudian menjadikan buah-buahan itu tumbuh sebagai rezeki bagi kita. Kemudian pada ayat-ayat sebelumnya, surah Fussilat ayat 7, ayat 2, ayat 72. Kemudian surah Al-A'raf ayat 54, ayat 73, Al-A'raf ayat 54. Langit dan bumi, siang dan malam, apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di dalamnya, semuanya adalah ciptaan Allah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, yang menciptakan seluruh ini wal mustahiqqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi.
Ulangi, kata Imam Ibnu Katsir, yang menciptakan seluruh ini jamaah sekalian, dialah yang berhak untuk diibadahi. Berarti saya berhak diibadahi Allah, karena Allah yang mampu dan satu-satunya yang mampu untuk menciptakan seluruh ini jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan juga pelajaran di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 ini, pelajarannya adalah di dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan oleh para ulama, wa fiha awwal fi'li amrin fil Qur'an wa'budu ay wahdu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 adalah perintah pertama di dalam Al-Quran. Tolong Pak, mohon pahami dengan baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 adalah perintah pertama di dalam Al-Quran. Silakan Bapak Ibu cari dari mulai surah Al-Fatihah sampai kepada surah Al-Baqarah ayat yang ke-20, itu belum ada kata-kata perintah. Jadi benar dulu, iya soalnya. Jadi dari surah Al-Fatihah ayat pertama sampai kepada surah Al-Baqarah ayat 20 itu belum ada perintah. Sana menceritakan tentang orang-orang munafik, tentang orang-orang yang hatinya berpenyakit, tentang sifat-sifat orang-orang yang Allah di dalam agama. Belum ada kata perintah. Dan perintah yang disebutkan di dalam ayat ini adalah perintah yang agung di dalam Islam, yaitu perintah mentauhidkan Allah. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini perintah pertama di dalam Al-Quran adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya, mungkin ada yang mengatakan bukannya perintah Iqra saja. Itu ayat pertama dalam Al-Quran, beda. Kalau perintah pertama dalam Al-Quran berarti dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Jadi perintah pertamanya itu adalah perintah mentauhidkan Allah. Kalau ayat pertama kali turun memang Iqra, bacalah. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian pada ayat 22-nya di sini juga dijelaskan oleh para ulama, wa fiha awwalu nahyin fil Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 22 adalah larangan pertama di dalam Al-Quran. Apa larangan pertama dalam Al-Quran? Yaitu larangan menyekutukan Allah. Yaitu larangan menyekutukan Allah. Larangan berbuat syirik. Kalau perintah pertama perintah mentauhidkan Allah, larangan pertama dalam Al-Quran adalah larangan berbuat syirik. Mana ayatnya? Allah katakan, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu. Janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu. Jangan berbuat syirik. Jadi kalau ditanya ke kita, ma perintah pertama dalam Al-Quran, ma larangan pertama dalam Al-Quran? Perintah pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 21, yaitu perintah mentauhidkan Allah. Larangan pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 22, yaitu larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa kita pahami dengan baik, bisa menjadi hujjah bagi kita, bisa menjadi pegangan bagi kita, bahwasanya dialah Allah yang Maha Pencipta, yang berhak untuk kita berikan seluruh ibadah kepadanya. Dan dialah Allah yang tak pantas, tidak boleh bagi kita untuk menyekutukannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian jadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
ini yang bisa disampaikan jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menambah keimanan serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bekas sesi tanya jawab. Sakinanya ada yang bertanya oleh antara jemaah. Kita persilakan. Sakinanya bisa kita jawab kita jawab. Bagaimana dengan mengeluh? Manusia yang sering mengeluh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa khuliqal insanu halu'an." Memang manusia ini diciptakan suka mengeluh. Tabiat buruk manusia itu suka mengeluh. Hujan hari ngeluh ya. Panas hari ngeluh ya. Ndak hujan hari mau ditidur. Capek waktu itu ngeluh ya. Capek ya dia. Alam masa dulu istilah ya. Alam masa dulu. Alasan juga dia. Nggak boleh. Semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu rih wa la tasubbu zaman. La tasubbu rih, jangan kalian mencela angin, enggak boleh. Mencela waktu pun enggak boleh. Mencela zaman pun enggak boleh. Kenapa? Ini ketetapan Allah yang harus kita terima, jemaah. Pertanyaannya, apakah dengan kita mengeluh hitam itu bisa merubah suasana? Apakah dengan kita mengeluh bisa merubah suasana? Bisa merubah keadaan? Tidak, jemaah sekalian. Hujan itu kok turun dulu. Panen itu kok kabar lalu. Untuk apa gitu? Tapi jadikanlah jemaah sekalian, semua perubahan tersebut adalah sebagai wasilah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengimani bahwasanya Allah lah zat yang Maha Pencipta dan Pengatur. Seluruh muka diatur oleh Allah jemaah. Untuk apa kita mencela? Kini jalankan, isilah di setiap waktu yang Allah berikan itu dengan ketaatan, Pak. Seharusnya kita renungkan, Allah berikan waktu kepada kita 24 jam dalam sehari semalam. Lebaran untuk gunakan untuk ketaatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu 24 jam dalam sehari semalam. Kemana kita bergunakan? Kita isi tak dengan ketaatan? Atau hanya sebatas keluhan? Sebatas celaan? Tidak benar jemaah. Ini bukanlah jiwa seorang muslim. Ini bukanlah jiwa seorang mukmin. Maka kok hujan hari, alhamdulillah. Kok tetap Allah. Panen hari, alhamdulillah. Karena yang tahu dengan kondisi Allah. Awak hanya mengedepankan perasaan kita, Pak. Kita hanya mengedepankan keadaan kita. Ya ketika ingin panen itu minta itu panen, ya nak? Ya. Ketika ingin panen padi, panen jagung itu minta pada panen. Ketika ingin bertanam padi misalnya, minta panen dong, hujan. Nah, Allah tahu di situ ada orang yang bertanam padi, di situ ada
dan panen padi itu Allah bagi, Allah yang tahu kan itu. Kau tak tahu cakap awak kecil orang yang panen padi panen lah, kecil orang yang tanam padi hujan lah. Kecil orang menjual payung hujan lah, kecil orang menggali es panen lah. Itu cakap panjang awak itu. Jadi sawalah jual payung, sawalah jual es. Itu cakap dua. Apa itu? Yang cik waduh orang panen lah itu. Cik orang jual payung, nak kau hujan lah itu. Apa yang harus kita lakukan jemaah sekalian? Imanilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu, Allah yang atur. Banyak yang tidak kita ketahui jemaah sekalian, sangat banyak. Makanya nama Allah itu Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Kita tidak ada yang kita ketahui. Kadang keadaan diri itu saja tidak ada. Allah kadang boleh mencela, mengeluh, resah dengan ketetapan Allah. Mintalah keridhaan Allah di setiap ketetapan dan takdirnya. Allah. Yang lain silakan. Silakan. Silakan Pak. Kalau seandainya hari Jumat kan awak berdoa minta hujan. Iya, boleh minta hujan. Tapi tidak boleh mengandung. Baik Allah, paling panjang hujan lah sekali ya boleh. Minta hujan boleh. Ya tidak boleh itu mengandung tadi. Ah, teman. Sekali ngandung. Sekadar ngadu, hujan nanti ngadu aja. Hujan panjang, bisa kemau. Panen panjang juga kali yang saudara. Tapi kalau ketika hujan minta hujan, ketika panen kita minta hujan, atau ketika hujan kita minta berhenti hujan, nggak boleh, nggak masalah. Yang tak boleh itu mengadu. Bisa kalau sekarang, misalnya bagus punya. Yang lain silakan. Sekiranya dong dan terjemahan dari materi yang disampaikan yang ragu, yang kurang paham atau butuh penjelasan kembali, silakan Pak. Assalamualaikum. Apa hukumnya Ustaz? Kalau tangan kaki dia juri ke dukun atau tangan patah minta tolong ke dukun, nggak masuk sihir Ustaz atau enggak? Insyaallah. Ucap pertanyaan Pak. Semoga rahmat ya Pak. Terima kasih pertanyaan Pak. Mudah-mudahan bisa menjelaskan dan Allah berikan kita pemahaman yang baik. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita menerima kebenaran. Tangan tak kiri atau tangan patah dibawa ke dukun. Ya, mungkin kita perlu jauh mengetahui apakah dukun tersebut termasuk dukun yang diharamkan di dalam agama. Kalau di Minang itu banyak yang berstatus dukun itu Pak. Profesi dukun itu banyak. Yang kerajonya menolong persalinan itu dukun dia namanya, dukun beranak. Tukang uri namanya dukun juga, dukun uri. Terus dukun seperti apa yang dilarang di dalam agama? Selama ketika dia mau uri tadi Pak, dia minta uri ke tukang uri tadi. Mungkin dukun uri istilahnya kalau di kampung. Selama ini memang praktek pijat, praktek uri yang dilakukan tanpa ada di situ jampi-jampi, ya, maka tidak masalah. Berarti ini membuka praktek uri pijat. Ini yang dilarang apa? Kalau di situ di uri itu adalah dikasih kurasan. Baca dulu kurasan dulu, baca dulu maunya dulu, baca dulu jari angau dulu. Cikalo cingkumpai sudah itu ditawal dulu, baru dilakin. Kadang nan diuli nan patah tangan awak nan patah, nan diuli ayam tukang uli kucing. Itu kan aneh. Karena ada jemaah sekalian, ikut ditemukan patah tangan atau patah kaki dibawa ke tukang dukun uli tadi Pak. Itu nanti uri itu apa? Nanti uri ayam. Tukang uri ya kucing. Ikut jelas dukun. Tiba-tiba lah saya angkat tangan kau.
Iko jelas dukun yang dilarang. Ya, itu seperti apa dukun yang diharamkan, yang dikatakan mendatanginya adalah kesyirikan, kekufuran, atau mendatanginya menyebabkan amal ibadah salat kita 40 hari tidak diterima, yaitu dukun yang pertama yang ini ada persekutuan dengan jin, adonyo ikatan dengan jin, adonyo angkat dengan jin, adonyo pertolongan jin. Kalau seperti itu dukunnya, itu tidak boleh itu. Yang kedua, yang ini mengaku mengetahui perkara gaib. Contoh mengetahui perkara gaib, hilang ngajawi gue, hanya tahu mata. Orang matanya punya jauh, bun, jauh yang hilang, sanjung tadi. Kalau cari nasi, aja tidak jauh, sudah cuma siang dulu. Hilang amnya 1 kilo. Tadi dia kan dukun mata. Yang ini mengetahui tentang perkara itu, atau yang ada persekutuan dengan jin tadi, yang di dalamnya ada mantra-mantra, ada sesajian dan segala hal yang berhubungan dengan itu, maka itu adalah dukun yang diharamkan dalam agama kita. Nah, mendatanginya saja kecil Nabi, man ata arrafan aw kahinan lam tuqbal lahu salatul 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Lain salat sampai 40 hari, tapi salatnya tidak diterima sekali mendatangi dukun dan wanita itu. Atau dalam hadis lain ada yang lebih parah lain, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Artinya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal serta mempercayai apa yang diucapkannya, percaya Allah ibadah dia, disuruh cari-cari yang Allah, cari panjang-panjang daun, pendek-pendek daun, cikaro, cikumpai, cijawi, bagai baca dia, cari limau itu, aku tersapu di situ mah, baiklah mureh ke situ, kau tersapu di parang mah, kau tersapu di sawah mah, kau tersapu di tanah iya mah, gue limaunya mah, dicayu gitu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sejatinya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kufur terhadap ajaran Islam. Bisa keluar dari agama Islam. Tapi kalau pejabat tadi dukun tak patah tangan, lain hanya sahabat mau beri saja, tahu ini namanya kok, awet-awet kok, awet nama jadi kok tahu ini kok tak songkok, kok tak panitur kok patah, kok tak kiri kok, bego. Maka itu namanya praktek. Nah, cuma kalau di kampung malah dukun, nah sedih. Di kampung itu banyak dukunnya banyak. Nah, maka dukun yang tadi itu yang tak dibolehkan. Kalau hanya sebatas juga itu tidak bisa. Boleh sampai berapa? Segala rahmat ya Pak. Yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak, jazakallahu khairan. Bagus pertanyaannya. Semoga Allah rahmati antum, radio dan juga kita seluruhnya dan mas sekalian, Allah berikan kita pemahaman yang baik. Bagaimana sikap kita ketika kita diundang dalam perkara kematian, perkara malam pertama, malam kedua, malam ketiga dan seterusnya. Maka ketahui ya mas sekalian, kita harus rinci. Yang kadang di tengah-tengah masyarakat kok kan katanya kalau tidak menghadiri undang tu aku tidak berbau gitu, tidak pandai di masyarakat gitu. Kalau di dalam perkara dunia yang tidak ada campur baur dengan
pula dilarang di agama, maka boleh kita hadir. Contoh ada bikin gotong royong, Pak. Gotong royong membersihin jalan. Nyumumkan dek wali kampung besok hari ake, pagi-pagi hari ake kita goro. Seluruh masyarakat harus hadir. Harus hadir saja. Goro. Tapi jika perkara tersebut perkara agama, nyun sangkui pawikan jo agama, maka kita butuh kepada bimbingan agama. Apa bimbingan agama kita? Yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya perkara tersebut diperintahkan dan bagian dari ibadah, maka hadir kita. Tapi kalau perkara tersebut dianggap sebagai ibadah, ritual rutinan, namun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, berarti itu adalah perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, mengada-ada dalam urusan agama. Maka tidak boleh hadir. Maka mereka karena ada ancaman deh. Ada kita diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancaman pertama, amalan tersebut tidak diterima. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada kami contohkan, maka amalan tersebut bertolak. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Suhqan liman badala ba'di." Celakalah orang yang mengganti-ganti agamaku sepeninggalanku. Orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, yang doakan dari Nabi suhqan. Celaka. Sekarang perkara tersebut ada tak dalilnya dalam Al-Quran? Ada tak gitu? Kalau ada jemaah sekalian, dalilnya sahih, benar pemahamannya, ikut gitu. Tapi mana ada dalam Al-Quran atau ada dalam hadisnya benar, pemahamannya benar, ikut gitu. Tapi kalau tidak, maka khawatir itu akan mendapatkan kecelakaan. Cilaka ini dengan mengalir. Kalau ini lah cilaka, dia doakan kecelakaan dari Nabi, sansai di dunia, sansai di akhirat. Untuk apa? Apakah dengan tidak mengikuti hal tersebut kita dianggap tidak berjiwa sosial? Dalam hal itu terserah, mau dianggap tidak berjiwa sosial terserah. Tapi dalam perkara yang lain harus diikuti. Maka dalam hal itu ia berpandai-pandai. Dalam hal itu dia berpandai-pandai gitu. Kalau dalam itu sampaikan mohon maaf Pak, itu tidak bisa hadir. Carilah alasan, tapi alasan tersebut bukan alasan yang bohong. Bahkan tidak bisa hadir, ya itu ada urusan. Urusan apa? Urusan keluarga. Mengadu makan basamo di keluarga. Itu kan urusan bisa. Boleh, boleh tidak bisa. Tapi kalau kita kemana? Apa tidak hadir? Oh, ke Padang, padahal lagi juri gaji ya. Itu betul loh, kan lo aja dosa cek. Gitu deh. Jadi itu perkara yang tidak ada disyariatkan dalam agama. Bahkan orang menganggap itu adalah ibadah, ya kan? Ibadah loh, ada ritualnya di situ. Baca ikom, baca itu. Rati tinggi ya baca orang. Rati tinggi. Kalau situ ada tahu apa namanya? Ya, ada baca mana, baca Yasin, kemudian baca tahlil, baca kencang. Kemudian kadang ada pula ritual kalau malam pertama tu ada ceramahnya, malam kedua ada itu pula, malam ketiga, nanti malam ketujuh ada ritualnya, tahlilnya, kan macam tu. Tahlilnya pun tidaklah sembarangan, harus dipimpin oleh seorang pula. Kemudian dengan bacaan-bacaan tertentu, awalnya la ilaha illallah, ada tak bergontai sedikit, tak bergontai sedikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak pandai sikit. Itu enggak kencang, agak ngegas ya, gas full bicara. Itu kan kalau la pandai mana tuh, Allah alaih.
Panek stek lain. Hu. Apakah ibadah demikian dicontohkan tidak dari Nabi? Kalau memang dicontohkan, kita mengajarkan deh. Ini coba caranya, tidak usah. Carilah alasan yang tepat, yang tidak ada kebohongan di dalam. Kau bisa hadir, cek ke orang itu sehari menjelang acara, atau beko sore ke acara, siangnya cek. Mohon maaf Pak, Anda bisa hadir. Wah, ada acara di rumah berdua. Aduh, acara makan malam. Sampai. Yang lain silakan. Paham ada kan? Bisa kalau-kalau saudara mengerti. Kamu dari tadi tidak ada bahas bid'ah tulis keluar. Tidak ada. Jadi ya. Mengapa di zaman Nabi tidak ada membid'ah-bid'ahkan para sahabat? Karena para sahabat tidak mau bid'ah. Anak ada bid'ah dengan Nabi. Tercela. Iya kan? Tidak ada para sahabat itu yang membuat bid'ah. Bid'ah itu muncul setelah wafatnya Nabi. Mulailah di zaman Abu Musa al-Asy'ari, di zaman sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang kepadikir masjid itu Bang, telah pakai kerikil Bang. Telah pakai kerikil. Maka datanglah sahabat tadi mengingatkan, apa yang kalian buat? Masih ada sahabat Nabi yang masih memegang aturan dan ajaran Nabi. Tapi kalian sudah membuat ajaran-ajaran baru. Tapi ingat Pak, bid'ah itu sudah ada peringatannya dari Nabi. Memang para sahabat tidak ada buat bid'ah dong. Ada bid'ah dari Nabi. Karena Nabi telah mendidik mereka akan bahayanya bid'ah. Makanya hadis bid'ah itu kan ada. Ya. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara yaitu perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan segala perkara yang diada-adakan tadi itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah perkara yang menyesatkan. Perkara yang sesat. Perkara itu sudah ada, Pak. Sudah ada diperingatkan oleh Nabi. Makanya para sahabat itu tunduk dengan Nabi, Pak. Indah kecil Nabi tidak akan hidup, loh. Atau Rasulullah mau coba kasih hati udah, para sahabat. Kalau tiba di awal kan indah. Aduh, bos itu iya. Jadi kalau dikatakan kok di zaman Nabi tidak ada yang membid'ah-bid'ah, tidak pernah membid'ahkan. Perkara bid'ah itu sudah diperingatkan oleh Nabi. Dan memang para sahabat itu paham betul ya Nabi. Sami'na wa ata'na itu tinggi, Pak. Tidak ada yang mau bid'ah, ada yang mau bid'ah, ada. Sampai nanti. Makan jiwa. Kita makan jiwa. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita jemaah sekalian, dan mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita pada Allah. Ilmu itu membuat kita yakin dengan Allah dan saling berkasih sayang di antara kita. Mudah-mudahan Allah menjaga ukhuwah kita dengan ilmu agama. Allah pahamkan kita dengan urusan agama. Allah istiqomahkan kita di atas ilmu agama bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.